Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, tentu semuanya dalam keadaan sehat. Sehingga pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran IPS. Pada materi kali ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, mendeskripsikan peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan-kerajaan Hindu. A. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5, terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sumber utama mengetahui sejarah kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa. Raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Masa kejayaan kerajaan Kutai. Dari Prasasti Yupa dapat diketahui bahwa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat tinggal di Waprakevara. Kevara adalah tempat suci, keramat, yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Sebagai keturunan Aswawarman, Mulawarman juga melakukan upacara Prastyostoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta kesatria. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciarutan, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Masa kejayaan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh raja ketiga yaitu Raja Purnawarman. Dia dikenal sebagai sosok raja yang berwibawa dan cerdas. Pada masa kepemimpinannya, kondisi ekonomi kerajaan Tarumanegara terbilang maju dengan pesat. Letaknya yang strategis dan kepiawaian Raja Purnawarman dalam memimpin membuat kerajaan tersebut semakin unggul dalam sektor perdagangan. Tak hanya itu, Raja Purnawarman juga berhasil mengatasi persoalan banjir di wilayah kekuasaannya. Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan di awal, dia menyelesaikan pekerjaannya. C. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Kelurak, dan Mantiase.
Raja yang memerintah adalah Raja Sana, Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Pikatan, Dyah Balitung. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Hindu, Dinasti Sailendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailendra adalah Sri Dharmatungga. Pada masa pemerintahnya konon wilayah kekuasaannya menyampai semenanjung Malaka. Setiap berganti raja, keadaan kerajaan Mataram kuno semakin gemilang dan termasyur. Sri Dharmatungga digantikan oleh Indra atau Sailendra yang berhasil menaklukkan Chenla atau Kamboja. Setelah itu, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Samarawutungga. Pada periode ini, ilmu seni sangat berkembang dan dibangunlah Candi Borobudur. D. Kerajaan Medang. Sumber sejarah yang berkenaan dengan Kerajaan Medang di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Limus, Prasasti Wurara, Prasasti Anjuk Ladang, dan Prasasti Pradah. Pendiri Kerajaan Medang di Jawa Timur adalah Empu Sendok. Setelah Sendok meninggal, kerajaan mengalami kemunduran. Masa kejayaan Kerajaan Medang. Ada beberapa raja yang tertulis dalam sejarah kehidupan politik. Kerajaan Medang Kamulan setelah pindah ke Jawa Timur, raja pertama Kerajaan Medang di Jawa Timur adalah bernama Empu Sendok. Raja ini memerintah bersama sang istri Sri Wardani selama lebih 20 tahun. Ada beberapa banyak kebijakan yang dikeluarkan Empu Sendok demi menjaga keberlangsungan hidup Kerajaan Medang. Misalnya membangun bendungan hingga waduk. Kerajaan Medang ini juga dipimpin oleh Raja Dharmawangsa yang merupakan cucu Empu Sendok. Raja ini dikenal sangat peduli terhadap rakyatnya. Bahkan Dharmawangsa pernah menurunkan tentara guna merebut perdagangan yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan pada masa Kerajaan Medang ini dipimpin oleh Raja Balitung dan memiliki kekuasaan meliputi Bagelen di Jawa Tengah hingga Malang, Jawa Timur. Ada yang mengatakan masa kejayaan Kerajaan Medang pada masa Raja Airlangga. Hari ini tertulis dalam kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Kerajaan Kediri. Para raja di Kerajaan Kediri merupakan keturunan dari Raja Airlangga. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. Raja Airlangga merupakan raja yang berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan. Di tengah kejayaannya, Airlangga kemudian memindahkan pemerintahannya ke wilayah Kahuripan. Kerajaan ini disebut dengan Panjalu, dengan pusat pemerintahan berada di Daha. Kisah ini tertuang dalam kitab Negara Kertagama. Airlangga memiliki 2 putra, yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Kedua putra Airlangga ini saling berebut kekuasaan.
masa kejayaan Kerajaan Kediri. Raja yang memerintah Kerajaan Kediri salah satunya adalah Sri Aji Jayabaya yang membawa Kediri pada zaman keemasan. Puncak kejayaan ini dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya yang disebut sebagai raja yang bijaksana. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya yang begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Raja Kediri ini juga merupakan seorang pujangga yang kitabnya sangat terkenal, yaitu Jongko Joyoboyo, yang pada saat ini itu apabila ada pergantian kepemimpinan di Indonesia, biasanya dikaitkan dengan Jongko Jayabaya ini. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok. Sumber sejarah dari Kerajaan Singosari antara lain diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Raja yang berkuasa di Kerajaan Singosari antara lain Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi Ken Arok Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, kemudian Kertanegara. Masa kejayaan Kerajaan Singosari. Singosari benar-benar berubah menjadi kerajaan besar atau kuat semasa kepemimpinan Raja Kertanegara. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya Kerajaan Singosari dalam beberapa hal, yakni ekspansi wilayah kekuasaan dan menjalin hubungan dengan luar negeri. Perkembangan pada sektor perdagangan dan pelayaran. Struktur pemerintahan Singosari yang kokoh. Pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamelayu. Perkembangan agama Hindu-Buddha. Kekuasaan pada jalur dagang, yaitu Selat Malaka, Kepulauan Riau. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Sotasoma, dan kitab Negara Kertagama. Selain itu juga prasasti Gunung Butak, prasasti Kudadu, prasasti Blambangan, dan prasasti Langgaran. Raja yang pernah memerintah Majapahit yaitu Kertarajasa, Jayawardhana atau Raden Wijaya, Jayanegara atau Kologemet, Tribuana Tunggadewi, dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Masa jaya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sangat berkembang pesat saat dipimpin oleh Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya, dengan didampingi oleh Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ini dikenal dengan sumpah palapanya yang bertekad mempersatukan Nusantara di bawah
panji kekuasaan Majapahit. Kerajaan Buddha di Indonesia yaitu Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari dua sumber, yaitu prasasti dalam negeri dan prasasti luar negeri. Prasasti dari dalam negeri yaitu prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangberahi, prasasti Palas Pasemah. Adapun prasasti yang dari luar negeri yaitu prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Kanton. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak masa keemasan. Balaputra Dewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Mataram kuno yang masih keturunan dinasti Sailendra. Ayahnya dikenal sebagai pendiri Candi Borobudur, yang kini menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa meluas dari menguasai perdagangan di alur utama Selat Malaka hingga ke Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian wilayah Pulau Jawa. Dari segi penyebaran agama, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Candi Prambanan adalah merupakan peninggalan masa Hindu di Jawa Tengah. Kemudian Candi Borobudur. Ini adalah masa peninggalan agama Buddha. Ada Gapura yang merupakan pintu gerbang kerajaan. Ada Patirtan, tempat pemandian putri raja. Ada patung. Di sini ada dua ciri khas, yaitu patung Buddha. Cirinya adalah Siddhartha Gautama itu sendiri. Kemudian patung Hindu. Ciri-cirinya adalah patung dewa-dewi atau binatang. Ada relief, yaitu relief ukiran ada di relief candi. Di sini biasanya mengisahkan kisah Mahabharata dan Ramayana. Ada prasasti, tulisan di dalam batu. Demikian uraian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.